Biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh curiga dan prasangka. Tak ada kebaikan di dalamnya, hanya kehancuran yang menyertainya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal selaku tutor di sekolah aksi, dan di sini saya sebagai mahasiswa KPI semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Tentunya tidak sendiri, ditemani nanti dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu dengan tema kiprah dakwah anak muda yang mengejutkan. Kiprah dakwah anak muda dalam melakukan giat dakwah tentulah sangat menarik dan mengejutkan, dengan konsep dakwah yang dikemas semenarik mungkin hingga memudahkan pendengar dalam menyimpulkan hasil dakwah yang disampaikan. Apalagi sosok pendakwahnya merupakan selebgram yang pernah tampil di layar televisi, tentunya sangat menambah keunikan tersendiri. Oke, kita sapa saja langsung narasumber yang luar biasa. Ada Teh Rena dan Teh Reni. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh Rena, Teh Reni? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini saya sangat mengejutkan sekali ya. Biasanya kita kalau ngundang narasumber itu masih dalam ruang lingkup siswa aksi atau masih teman-teman, tapi ini juga ya masih teman. Masih temen tapi sangat luar biasa gitu. Banyak sekali orang-orang yang mengenali sosok Teh Rena dan Teh Reni. Nah, saya ingin nanya dulu nih, gimana nih kesan pertama Teh Rena Reni ada di meja aksi? Alhamdulillah, ini pertama kalinya kita hadir nih podcast Aksi Menginspirasi nih. Iya, Ya Allah, luar biasa, pas datang ke sini fasilitasnya Nyaman keren, banget ya, nyaman keren. banget. Kemudian orang-orangnya juga ramah-ramah. Oke. Masya Ya. Dalam perjalanan diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah lancar. Walaupun tadi agak diombang-ambing, perjalanannya luar biasa. Tapi lancar Oh, alhamdulillah. itu sudah biasa ya, karena jalan kota itu banyak luka-liku. Yang penting jangan luka-liku dalam hidup ya. Oke, baik Teh Rena dan Teh Reni, kita di sini kan akan membahas yaitu tentang kembar inspiratif. Ya, sesuai dengan aksi ini ya, aksi menginspirasi, yaitu dengan tema kita aksi kembar inspiratif kiprah dakwah anak muda yang mengejutkan. Teh Rena Reni kan merupakan sosok pendakwah ya. Nah, pengen nanya dulu, kenapa sih minat gitu di dunia dakwah? Alhamdulillah, awal mulanya itu karena lingkungan juga ya yang Lingkungan. mendukung, dan ditambah keinginan pribadi juga sih ya, Iya. terdorong dan termotivasi Guru oleh guru kami. guru yang ada di pesantren. Mm-mm. Ustadz Ahmad Luqani itu guru kami kan yang di pesantren Ranca Herang Bandung, itu dari SMP ya. SMP. Kami dididik dan diajarkan untuk berani tampil di depan umum untuk berceramah. Awal mulanya sih ruang lingkupnya tuh masih Pesantren. pesantren aja gitu, santri-santri ya, muhadharahan lah kalau Iya, kita betul. bisa dibilang muhadharahan, tampil, kemudian ke ruang lingkup yang naik Lebih luas lagi. yaitu di RT, masyarakat RW, sekitar ya. Iya. RT RW, lurah, camat, baru segitu. Iya. Nah, dari situ terus dilatih, Terus di-upgrade lah ya gitu. di-upgrade sampai ke SMK waktu itu ya. Iya. SMK, kemudian ke perkuliahan, ikutan lomba. Nah, dari situ terus Sampai sekarang. termotivasi. Oke. Nah, saya pengen tahu juga nih riwayat pendidikan Teh Rena Reni. Kan kalau tadi berbicara tentang saya itu ada tarik minat gitu di dunia dakwah. Dan juga kan itu bertahap lah. Tidak mungkin istilahnya dari SD langsung ada niatan dakwah, dari SMP. Makanya pengen tahu dulu riwayat pendidikan dari Teh Rena Teh Reni. Dari TK dulu atau dari mana dulu? Oke, kita di
di skip saja lah kita dari SD SMP gitu. Dari mungkin ngaji dulu ya. Iya, ngaji. betul. Untuk ngaji alhamdulillah di Pondok Pesantren Ranca Herang Bandung. Betul, kalau untuk SD SDN Cibogo Bandung Cibogo Bandung. Ya, kalau SMP di SMP Negeri 26 Bandung. dan SMK Indonesia Raya Bandung. Kemudian kuliah alhamdulillah, Alhamdulillah. sampai saat ini masih kuliah semester kuliah. 6 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Oke, ya. Sekelas sama Kang Ipal ya. Betul. Masya Allah, Besti ya, bestinya Rena Reni ya. Nah, jadi kita disclaimer dulu ya bahwa di podcast ini teman-teman sahabat aksi perlu diketahui juga kita ini ya dalam rangka melaksanakan juga ujian UTS ya. UTS untuk membuat satu produk konten yang bisa di-up dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sahabat aksi semuanya. Tentunya ini menjadi penilaian ya. Feedback dari teman-teman sahabat aksi semuanya. Maka nanti ketika teman-teman sahabat aksi menonton video ini, jangan lupa feedback kepada kita untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Itu berarti riwayat pendidikan dari SD, SMP sampai kuliah itu tidak lepas ya dari yang namanya ngaji. Betul. Sampai sekarang juga tentunya. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan juga apa namanya istilahnya, nah mulai kembali menemukan bakat dakwah itu di jenjang pendidikan apa? Awalnya pas perkuliahan sih lebih mantep itu karena kita ikut lomba kan, dan Betul. Ya, mewakili nama kampus. mewakili nama kampus itu kan tingkat universitas Indonesia ya, itu di situ kita mulai diasah itu banyak banget lah tantangan yang dihadapi lah ya, karena pesertanya beda-beda, kemudian kita kan duet, nah di situ mulai mengembangkan kemampuan kita, dan pada akhirnya setelah dari ikut lomba di perkuliahan adalah info ajang aksi itu dari situ mulai dikembangkan terus. Jadi mulai dikembangkan pada saat SMA. Iya Gitu. betul, SMK ikutan lomba Iya, Lomba SMK. juga, cuman waktu SMK itu enggak duet. nggak bisa. Nggak duet. Jadi Rena aja, Reni itu lebih ke kaligrafi, Oh, seni, lebih ke beda seni. kemampuan ya. Betul beda. Tapi sekarang Rena udah bisa Saling bisa kaligrafi ya. Iya, Oh. Rena sama kau. Jadi saling apa memberikan apa namanya teh? Saling melengkapi. Saling pengajaran melengkapi ya, saling memberikan pengajaran. Oke, ya tentunya ini menjadi keunikan ya karena Teh Rena Reni dakwahnya itu duet. Betul. Nah, langkah-langkah untuk menyiapkan pada saat istilahnya materi duet kan tentunya sangat susah. Beda dengan individu. Kalau individu itu hanya sebatas kita memahami materi, terus gramatikal, intonasi, bahasa dan sebagainya. Kalau ini duet kan ada harus sama gitu. Betul. Ya. Nah itu caranya ya kita pasti ada yang membedakan lah, Iya. ada yang membedakan, ada pembagiannya dulu Kang Iya. Iqbal. Jadi Iya. bagian Rena yang mana, Reni yang mana. Karena kalau kembar itu hanya kayak maksudnya masing-masing aja terus gitu kan. Itu kan monoton. Itu monoton. Jadi ada part barengannya. Mulai dari Oh. persiapan materinya juga. Jadi dari Rena tuh ini materinya, Reni ini lalu di combine gitu deh. Oh, Kita iya, diskusi walaupun agak sedikit berantem nggak apa-apa ya. Yang penting demi yang terbaik gitu ya. Oh, oke. Berantem dikit-dikit aja, Ya, beda setelah pendapat. membuat materi, kita merampungkan materi, pasti kita itu konsultasi ke guru. betul. Kita ada guru, harus ada guru juga. Dan di sana alhamdulillah ada mentor juga ya. Betul. Mentor juga. Oke. Nah, ini yang menjadi spesialnya Teh Rena Reni ya, menurut fakta-fakta yang saya baca tentang Teh Rena Reni ya. Teh Rena Reni itu lulusan Aksi Indonesia pada tahun 2022. Betul. Ya, dan mendapatkan gelar juara 2. Runner up. Ya, runner up juara 2. Dan dari sini mulai melejit gitu nama Rena Reni se-Indonesia. Alhamdulillah. Jam terbangnya mulai Jam banyak. terbangnya ya. mulai banyak gitu. Nah, persiapan apa yang Teh Rena Reni siapkan gitu sehingga bisa menduduki juara 2 itu? Oh itu persiapannya. Walaupun terbilang saat itu agak mepet ya, Betul. karena informasinya tuh hanya 1 bulan apa 2 bulan ya waktu itu persiapannya, dan kita harus mempersiapkan materi waktu itu 5 materi ya kalau Iya, dari 5 Indonesia materi. kita 5 materi untuk dibawa ke sana. Itu lumayan ya, kita kesana sini lah, maksudnya kita silaturahmi ke guru-guru gitu. Ciri khas apa sih? Nah, Kalau di Aksi Indonesia, ciri khasnya kita cerita Kabayan. kabayan. Oh, Nah iya. itu yang dipersiapkan. Apa yang membedakan antara kembar Rena Reni dengan kembar-kembar yang lainnya? Sebelumnya, Nah, itu iya. yang menjadi PR kita tuh. Nah,
dari situ alhamdulillah kita ketemu guru, ada alhamdulillah Ustadz Komar yang membimbing kami, mengarahkan kami untuk mengemas dakwahnya itu Iya. dengan cerita Ya kabayan. di Aksi Indonesia 2022 itu ya. Betul. Nah, alhamdulillah di situ lancar semuanya gitu, dan kabayan itu menjadi watermarknya Rena Iya. Reni saat itu di Aksi Indonesia. Icon ya, icon Betul. Rena Reni tersendiri. Iya, jadi ya kabayan lah gitu. Sukses ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, dan tentunya juga mengangkat juga kan budaya Sunda. Sunda, betul, Ya, Rena Reni dari Sunda diangkatlah tokoh kabayan yang berasal dari Sunda. Nah, Betul. yang ciri khas membawa kabayan itu di mana? Itu di dalam dakwah tuh ada kan, pasti kita nggak hanya sekedar teori yang Iya, disampaikan, betul. nggak hanya sekedar kayak dalil dan sebagainya, pasti dikemas semenarik mungkin supaya bisa masuk ke berbagai kalangan. Iya. Nah, di situ kita masukkanlah ada cerita Iya. yang berkaitan dengan tema yang kita Nah, sampaikan. misal sedekah. Misalnya sedekah, ya kita bawa tokoh si Kabayan ini. Nah, Kabayan ini tuh sebenarnya tokoh fiktif kan. Iya, betul. Dia bisa jadi apa aja, bisa jadi pinter, bisa jadi nggak pinter gitu kan. Nah, contoh dari sedekah aja, kayak kita ada ceritanya kayak gini. Sedekah apa? Kabayan ini dia tuh anti banget sama sedekah. Iya. Dia tuh kaya banget gitu Betul. kan. Tapi kita pengawasannya nggak gini ya. Iya. Itu beda lagi. Jadi kabayan ini kalau ngelihat kotak amal di masjid itu kayak dikejar-kejar setan gitu. Oh, itu. Gimana tuh? Misalkan lihat kotak amal masih jauh, si kabayan wiridnya subhanallah subhanallah subhanallah. Kotak amal digeser mulai mendekat, wiridnya ganti astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kotak amal di depan mata, innalillah innalillah innalillah. Sakanya mati ya. Giliran kotak amal digeser lewat si kabayan, ganti wiridnya Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Gitu Oke, contohnya. oke. Iya, Jadi dimasukkan. itu seperti ketika kita mendengarkan tema sodako, ya Betul. jangan kikir, jangan apa, ya dianalogikanlah dengan tokoh. Kabayan. Nah, yang menjadi pertanyaan Teh Rena dan Teh Reni, ya bisa mengetahui tokoh kabayan itu dari mana, sehingga ceritanya itu apa memang otodidak gitu mengarang sendiri. Awalnya Kita kan kami dari Sunda gitu Iya. ya. Asalnya mau bukan kabayan yang kami angkat, tapi iteng ya, Nyi Iteng. Iteng, Duo Iteng. kita tahu kan tokoh Kabayan ini terkenal ya Iya, di betul. Sunda, dan kita memang tahu gitu tokoh Kabayan, dan ini memang saran dari guru kami. Iya. Bagaimana kalau karena Rena Reni dari Bandung saat itu kan, kalau tingkat Indonesia kita mengangkat budaya Budaya daerah Betul, masing-masing. betul. Dan Rena Reni adalah satu-satunya kalau nggak salah dari Iya, Bandung. dari Bandung. Satu-satunya dari Bandung dan kembar. Iya. Nah, kita kepikirannya ya udahlah kita angkat tokoh Kabayan aja Iya. gitu Iya, kan, kenapa saran dari enggak guru. toko kabayan aja? Dan kita tahu juga Kabayan atau Nyiteng nih. Kalau Nyi Iteng nanti dikenalnya, oh Duo Iteng gitu. Mau dikenal Duo Iteng. Dulu Iya. tuh Rena kan waktu SD tuh main drama jadi Nyiteng Rena tuh kan, ya udah Nyiteng aja, oh enggak Kabayan aja. Akhirnya Ternyata kabayan. yang lebih fiktif dan lebih masuk itu ya Kabayan. Iya, kabayan. Oke. Tidak menyinggung siapapun ya, tokoh Betul, siapapun. tidak langsung nyebut nama kan. Oke, nah jadi pada intinya yang menyebabkan, yang menjadikan Teh Rena dan Teh Reni juara aksi di 2022 Aksi Indonesia ya. Iya. Iya, Itu salah satu yang membawakan karakter si Kabayan, dan juga tentunya dalam menyampaikan poin-poin dakwahnya juga secara konkret ya. Betul. Ya, menyampaikan secara apa itu teh sempurna gitu. Dan sistemnya juga masih voting kan kalau dulu. Betul, SMS. SMS. Full dari juri. Iya. Kita beda tipis ya. Iya, dari SMS nya kita kalah tuh, ini masyarakat Indonesianya udah berlalu. Udah berlalu. Alhamdulillah ya. Tapi semua ada hikmah dari situ. Alhamdulillah. Ya, ada hikmah dari situ ya, dari runner up Teh Rena Reni juara 2 ya. Tapi juga tidak menghilangkan tiket untuk menuju Aksi Asia. Alhamdulillah. Ini justru menjadi sebuah tiket Ya, ya. karena kan aksi Asia itu diambil dari para juara aksi Indonesia Ya, gitu. betul. Dua besar ya, dua besar, dua besar. Nah, ini jadi teman-teman sahabat Aksi semuanya, kita sedang ngobrol gitu ya, bagaimana pengalaman Teh Rena Reni ya menduduki, tentunya ini ajang kompetensi nasional, bahkan ajang kompetensi se-Asia ya, sangat berharga sekali ya tentunya bagi teman-teman sahabat Aksi semuanya, tentu sangat memotivasi bagaimana Teh Rena Reni bisa mendalami ya perjuangan, sehingga yang tadinya juara 2 seperti tangga kan. Iya. Ya, kalau tangga itu dari bawah dulu baru ke atas. Betul. Ya mungkin Teh Rena juga signifikan karena Iya. dari bawah dulu lalu ke juara 1. Nah, masuklah ke Aksi Asia juara Alhamdulillah. 1. Ya, ini masih booming ya, masih hit sekali.
Ya, bahkan salah satu orang tua saya, bahkan keluarga saya juga menyaksikan melihat penampilan Terena Nonton Reni terus itu tiap sahur ya. nonton terus tiap sahur. Yang tadinya mungkin jarang nonton acara dakwah dikarenakan ada Terena Reni ya, ya dari Bandung Masya dengan Allah. menyampaikan pidatonya sangat Masya Allah sekali. Ya mereka standby gitu. Bahkan yang ditanya itu jadwal Rena Reni kapan nih? Kapan ya Kapan nih? nontonnya? Oh sekarang jadwal ini agak kan nonton kan? Jadi nontonnya pas ada Rena Iya. Rena. Ya, seperti itu. Ya, nah, yang menyebabkan apa yang menjadikan Terena Reni gitu ketika berdakwah itu serasa dua menjadi satu. Itu seperti apa sih? Mungkin karena kembar udah punya chemistry-nya Oh. kali ya. Sendiri Dapet gitu. ya. Beda dengan yang sendiri mungkin ya. Iya. Iya. Ya kita tak bisa seperti maksudnya kan kalau yang sendiri tuh Bisa improve ya. Iya, Kalau betul. Nah, itu tapi nggak bisa. tantangannya itu tersendiri. Jadi kalau salah satunya salah udah itu berarti kelihatan Oh, gitu iya, kan. iya, Itu betul. salah. Tapi tapi alhamdulillah udah dibiasakan kan dari Aksi Indonesia 2022. Jadi makin sini makin dikembangkan Iya, lagi iya. alhamdulillah. Dan tentunya kalau ada kesalahan juga udah bisa menutup Saling backup kesalahan iya. ya, membackup. Beda sama 2022 ya. Pasti kaku. Yang satu salah tuh kelihatan kalau yang sia-sia nggak kelihatan. Oke, oke, oke. Itu kan situasinya pada saat on air ya, live di betul. televisi. Tapi Iya. kalau di off air nih, Di kalau masyarakat ceramah gitu ya. panggung-panggung masyarakat. Iya. Oh itu kita pernah yang satunya tuh ngeblank, Iya. di backup cuma satu Iya. nggak kelihatan. Tapi kan yang namanya di masyarakat itu lebih lepas ya, Iya, maksudnya betul. nggak terbatas durasi 5 Iya. menit, maksudnya kayak bahasannya pun kayak bisa improve kemana-mana. Jadi alhamdulillah kita lebih jarang pun ada kesalahannya juga, Iya. saling minim ya, lebih minim. Ya, gitu. jadi resikonya sangat kecil lah kalau di Kecil banget di masyarakat itu. kalau di on air ya memang kita dituntut SOP-nya ya seperti itu. Karena sekali tampil udah nggak bisa diulangi lagi. Iya, Nah, itu live langsung betul. Tapi pernah mengalami kesalahan gitu pada saat di satu penampilan ya pernah Iya, kita tuh. tapi kalau kesalahan sih alhamdulillah nggak pernah kayak fatal kayak salah dalil ataupun hadis. Tapi setiap kita latihan JR itu pasti sering nggak kompaknya, nggak masuk-masuk malah ya, insya Allah. mungkin dikoreksi di satu penampilan saat Iya. itu hanya sedikit aja, jadi apa ya, kita tuh ragu Iya. aja dalam menyebutkannya dan itu disinggung sama Ancuri, udah Iya, gitu aja. kita tuh kenapa ragu karena takut itu tuh bagiannya Rena, tapi malah Reni yang mengucapkan. Rena takut Reni, jadi malah diambil nantinya buyar semuanya gitu kan. Selebihnya alhamdulillah tidak ada koreksi kayak kamu salah pemilihan dalil dan Iya, sebagainya, tidak gitu. ada, alhamdulillah dilancarkan semua. Oke, oke, oke. Nah, jadi hikmah daripada masuklah aksi Indonesia, masuklah aksi Asia, Asia. ya jam terbang makin banyak, tentunya peluang-peluang dakwah makin banyak sekali tersampaikan, luas sekali tersampaikan, apalagi kan sebelum berkecimpung di dunia dakwah juga Terena dan Tereni aktif juga di media, Iya, media sosial ya. media sosial, YouTube, Instagram. Alhamdulillah. Kalau sekarang masih aktif juga Teh? Masih Ya, cuman kemarin kan karena fokus ke Aksi Asia, Iya. jadi belum bikin konten lagi. Baru kemarin kita mulai ngerampungin konten-konten apa aja yang mau dibikin ya. betul, karena kan di YouTube itu kita benar-benar nggak upload ya Iya. selama sebulan itu. Sedangkan lihat konten aja. ada, Iya, betul. tinggal di-upload aja Ya, gitu kan. tidak tergarap dan tidak terupload karena kita fokuskan ke Aksi ajang Asia. Asia. Sekarang udah beres, jadinya tinggal Tinggal diproduktifin lagi aja. Oh iya, oke, oke, oke. Nah, berarti mulai berkecimpung di dunia dakwah secara real gitu ya, masuk ke masyarakat itu mulai di usia 20 tahun ya. Betul, 20 tahunan. Ya, 20 tahunan. Nah, apa sih yang pertama kali kesan dari Teh Rena dan Teh Reni ya? Saya itu berarti sekarang tuh seorang public figure yang menyampaikan dakwah ya, poin-poin ajaran agama kepada masyarakat. Nah, apa sih pesan yang terbesit gitu pada diri Teh Rena dan Teh Reni? Kesan dan pesannya gitu ya saat pertama kali berkecimpung ke masyarakat. Mungkin yang awalnya Rena itu hanya di depan kamera ya. Betul. Awalnya tuh nggak expect kita tuh bakalan langsung terjun ke masyarakat ya. Nih, Iya. sahabat aksi ya disebutnya ya. Betul, Oh, sahabat aksi. sama di sana juga Salah Oh, sama. sih. Ya betul, awalnya nggak expect karena kita yang asalnya tuh nggak berhadapan langsung dengan Virtual. jamaah, Iya. ya virtual saja gitu. Kemudian sebelum kita ke Indosiar ya saat itu kita undangan pun hanya sebatas sholawatan saja, sholawatan dan pernah sih dakwah sekali tapi gak terlalu lama. Nah dari situ kemudian ikutan aksi, nah banyak kan undangan-undangan ke masyarakat, dan itu kesannya awalnya tuh kayak Insya Allah luar biasa. Masya Allah gitu. Ternyata dari berbagai kalangan tuh ada, dari Iya. anak kecil, remaja, orang tua tuh ada. Bahkan terkadang ada juga perasaan
kayak nervous karena Nervous. di sana banyak alim ulama yang betul. ilmunya lebih luar biasa Betul, dari Rena betul. Reni, sedangkan Rena Kita Reni baru berkecimpung gitu loh saat itu tuh ya. kami yang masih belajar, yang belum ilmunya masih proses Iya, gitu ya. proses lah gitu. Insya Allah ini depan masyarakat ya kita mau gak mau ya harus tetap menyampaikan. Karena Iya. amanah ya, Amanah amanah juga juga. itu kan undangan dari Iya, betul. Alhamdulillah. aja. Alhamdulillah itu walaupun awalnya tuh agak nervous ya, jadi masih kayak Iya. ngedek-dek lah. Iya. Cuman kesini alhamdulillah Terbiasa, karena ya. banyaknya jam terbang Ya, jadi dan kita terus belajar juga gitu kan. mengenali karakter jamaah. Iya. Itu kayak kaget. Oh jamaah ada yang kayak gini ya. Oh jamaah ada yang seperti ini ya gitu loh. Iya, Iya. berbagai tempatnya tuh beda-beda juga ya. Beda. Dan tentunya profesional pasti terus meningkat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan seperti tadi kan ketika bertemu dengan alim ulama kan gitu merasa malu, merasa tawadu tuh bagaimana kita nih menyampaikan ilmu, tapi kan kita Iya. diundang di situ. Betul, Ya harus menanamkan profesional gitu ya. Langsung saja digaskeun lah gitu. Alhamdulillah. Ya tapi mereka juga ya makanya ngundang tentunya mendoakan juga. Betul, ya. Masya Allah. Sedikitnya ya poin-poin agama itu tersampaikan juga. Iya, alhamdulillah. Ya, apakah ada dampak gitu dari gerakan dakwah ya anak muda? Tentunya kan Terenel ini anak muda. Betul. Pastinya banyak sih dampaknya. Iya. Anak muda di zaman sekarang tuh yang paling sensitif tuh anak muda. Iya. Sebenarnya dia tuh gampang berubah mood ya. Betul. Gampang terbawa oleh arus lah gitu. Misalnya di zaman sekarang lagi tren apa dia mudah terbawa. Iya, Nah pastinya ketika kita menyampaikan sebuah dakwah atau perubahan itu banyak banget dampak buat Iya. anak muda. Yang pertama karena itu adanya motivasi dan dorongan Iya. ke anak muda itu sendiri yang asalnya dia mungkin dari sebuah kebiasaan ya, dari kebiasaannya yang nggak baik, dia mungkin jadi berpikir termotivasi, oh ini tuh nggak baik kali ya gitu, berubahlah Menjadi lebih baik. lagi dan yang asalnya baik dia terus Istiqomah, ya. istiqomah untuk mempertahankan kebiasaan baiknya dia itu motivasi dan dorongan ya. Kemudian ada juga perubahan dari sikapnya dia Iya. gitu, enggak hanya termotivasi tapi dia dengan actionnya juga. iya betul. Yang asalnya mungkin dia jarang sholat, Iya. jarang sedekah, kemudian males banget buat ngaji, mungkin dia iseng-iseng gitu ya, oh ini ada seteran hari ini coba dilihat, oh ternyata ngajian tuh nggak buruk juga. Iya, Ya, betul. alhamdulillah dari situ berubahlah anak muda, walaupun itu sebenarnya prosesnya tuh nggak langsung Nggak mudah instan gitu. ya. Nggak mudah, nggak Nggak mudah. mudah gitu untuk merubah anak muda, apalagi dari kebiasaan Iya. yang dia lakukan. Bahkan alhamdulillah ada followersnya Rena Iya. Reni yang banyak yang nge-DM ya Betul. itu karena makasih ya Kak udah menginspirasi aku Iya. biar lebih rajin lagi ngajinya, ibadahnya. Itu berarti alhamdulillah banget, Itu kerasa kan banget suka dampaknya. ada gitu di Instastory Terena Renia. Iya. Siapa sosok motivasi kamu? Bikin video kayak gitu. Itu Idola. saya juga stalking juga ya. Ini kan siapa nih? Apa namanya? Sosoknya, objeknya itu apa? Apakah Iya. pemuda? Apakah ternyata yang kebanyakan itu memang anak-anak muda. Iya betul, anak muda inspirasi Dan ya. tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga ada, ya. ada ya. Banyak banget itu akun-akun fans juga tuh kan Iya. ada perempuan Iya. ya. Adminnya ya. Mereka termotivasi katanya yang asalnya nggak suka nggak dengerin ilmu Betul. kajian atau ilmu agama jadi suka semenjak ya lihat penampilan Rena ini Alhamdulillah. gitu, alhamdulillah. Mhm. Terinspirasi ke yang lain juga. Nah, itu jadi dampaknya sangat luar biasa sekali ya Terasakan dengan sekali ya. adanya ya sosok anak muda gitu ya dalam menyampaikan dakwahnya juga sangat baik, sangat menarik sekali. Itu kan ya bisa memberikan gairah positif gitu kepada orang-orang banyak ya. Tentunya nah, terus bagaimana sih anak muda dapat memanfaatkan tren dan perubahan zaman gitu untuk menyampaikan pesan dakwah yang relevan. Oh iya. Jadi Terena ini memberikan pesan nih kepada calon-calon pendakwah-pendakwah muda gitu. Ya supaya dakwah itu bisa mengikuti tren dan bisa tersampaikan poin-poin dakwahnya Iya, juga. Betul. Untuk mengembangkannya bagaimana caranya ya pastinya kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan yang ini tuh, hal ini tuh pasti dimiliki oleh semua kalangan Betul. dari anak kecil, remaja maupun dewasa adalah gadget atau sosial media. Iya. Pemanfaatan gadget ataupun sosial media ini penting banget ya nih teman-teman sahabat aksi. Kita kan pasti setiap orang pada punya ya. Gimana caranya kita untuk memanfaatkan ini untuk media dakwah Iya. gitu. Karena kebanyakan sekarang ketika ada tren-tren yang mungkin viral ya, mereka ikut aja gitu kan tanpa tahu gitu dampaknya itu seperti apa. Aku cuma ikut-ikutan aja Iya. gitu. Biar viral gitu. Padahal kan itu Belum bisa jadi ada dampak negatifnya gitu, Iya, belum tentu baik juga gitu kan. Nah makanya penting untuk mengembangkannya adalah dimanfaatkan sebaik-baiknya Iya. untuk media dakwah. Nah kalau Rena ini sendiri memanfaatkannya bagaimana adalah kita sering aktif untuk bikin konten Betul. di sosial media itu kan
sekarang tuh penyebaran dakwah lebih gampang di sosial Iya, media, betul nggak sih Kang? betul. Ya karena kan sekarang udah makin berkembang ya Iya. Zaman makin teknologi canggih. sosial media, apalagi kayak Instagram, TikTok, YouTube itu sekali video yang viral tersebar ke seluruh penjuru Betul. dunia gitu ibaratkan. Sekali klik ketik langsung tersebar kan, gitu kan. Makanya nah kalau kita mau ada perubahan juga ke yang lainnya, pengen menginspirasi, dimulai dari kitanya dulu aja gitu. Kita nge-upload konten yang bermanfaat di sosial media. Gak apa-apa, jangan mengejar viral, yang Iya. penting yang kita sampaikan adalah manfaat. Iya. Kemudian kalau misalkan kita masih kendala dalam membuat konten, minimal kita men-share, Nah, men-share konten-kontennya gitu. Ya itulah Konten-konten dakwah ya pasti. memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Jadi bukan men-share hal-hal yang gak manfaat ya, tapi Iya, share-lah hal-hal yang bisa bermanfaat dan itu kan bisa menginspirasi. jadi pahala jariah juga kan. betul, betul. Betul. Nah, itu Jadi pemanfaatan kalau gadget. waktu podcast sama ya cutting kita, Kang Adit itu menyampaikan tema dakwah bil medsos. Ya, dakwah menggunakan media ini nyambung juga. Ya. Jadi dengan kita men-share misalkan ada ceramah Terena Reni atau ceramah guru-guru kita, ya kita share itu akan menjadikan pahala jariah juga. Betul banget, lebih manfaat kan. Nah, terus selain gadget dan sosial media yang bisa dilakukan anak muda apalagi di zaman sekarang ya tentang dakwah ini adalah kolaborasi dengan komunitas atau Betul. organisasi. Kan sekarang tuh di zaman sekarang ya banyak komunitas yang dia tuh aktif bergerak dan berkecimpung di dakwah ya, Reni ya. Kayak yang kita tahu nih Kang Iko juga pernah kan ada komunitas sahabat akhirat. Ya. Kemudian ada juga pemuda hijrah. Komunitas. Ya pastinya komunitas-komunitas itu tuh membantu kita sebagai anak muda nih ya untuk bergerak ke masyarakat langsung gitu untuk mengembangkan dakwah-dakwah gitu kan. Seperti kita aktif di masjid untuk membersihkan masjid, kemudian untuk terjun langsung ke kegiatan masyarakat, kegiatan sosial itu kan secara tidak langsung itu adalah dakwah ya. Kita berbuat baik dan itu pahala juga buat kita. Jadi kita jangan sampai minder gitu ya teman-teman sahabat aksi, jangan minder untuk gabung aktif ikut serta dalam komunitas atau organisasi dakwah. Betul. Ya banyak jenisnya, teman-teman bisa gabung sesuai minat teman-teman kemana gitu. Iya. Kayak Oke. gitu sih. Mantap sekali ya Teren. Ya jadi poin-poin tersampaikan. Oh, ada yang belum Udah diwakilin tadi saya mau ngomong itu udah tahu. bisa gitu ya. Jadi transfer antara transformasi dari otak ke otak. Ya, udah sepaham ya saudara. Iya. Udah satu. Chemistry-nya sudah terlatih juga ya. Iya. Kita lanjut ya. Jadi nah, itu kan berbicara tadi tentang dakwah. Setiap orang memiliki karakteristik tersendiri. Betul. Apalagi ketika kita melihat guru-guru kita ya seperti Agim, ya itu memiliki karakter tersendiri dalam poin-poin penyampaian dakwahnya tentang kolbu, tentang hati. Ya balik lagi ke Buya Yahya kan seperti itu, penyampaian dakwahnya tentang fikih, tanya jawab dan sebagainya. Nah mungkin Terena dan Tereni juga memiliki karakteristik tersendiri dalam menyampaikan dakwah. Nah apa sih yang dimiliki karakteristik Terena dan Tereni? Kalau Rena Reni itu mengemas dakwah ya supaya menjadi karakternya Rena Reni, kita tidak hanya menyampaikan secara teori ataupun isi materi seperti dalil, kemudian penjelasan dan lain sebagainya, tapi dikemas juga dengan nada, ibarat ada nada dan dakwah. Nah itu di situ kita dikemas dengan solawat-solawat. Kemudian dari segi penyampaian dakwahnya pun kita dikemas menggunakan irama-irama ya, irama-irama seperti irama solawat ataupun nada-nada Sunda, sehingga lebih masuk ke berbagai kalangan kan. Karena orang tuh kalau misalnya kita ngomong nih kayak sedekah bisa memperbanyak harta gitu. Betul. Tapi dengan kita mengemas dengan lagu kayak harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Itu kan dakwah ya. Lebih orang itu Lebih masuk ke hati. Yang nunutan oke jadi lebih masuk daripada kita secara gitu kan lurus gitu. monoton lah, jangan monoton gitu. Ya, dan jangan secara deskriptif juga ya. Biasanya kami tuh ada poin-poinnya supaya nggak bosen ya, diperpoinkan. Poin supaya orang tuh nangkep oh poin pertama ini, kedua ini, ketiga ini, seperti itu. Jadi dikemas dengan nada. Betul. Dan di Asia ini kita nggak bawa kabayan. Kenapa alasannya Terena? Di Asia teman-teman, Rena Reni tidak membawakan cerita kabayan karena ini ruang lingkupnya itu kan Asia. Kemudian dikhawatirkan juri-jurinya itu kan tidak hanya di Indonesia ya, ada Malaysia, Singapura, Thailand,
Timor Leste dan Brunei Iya. serta Indonesia, jadi 6. Nah, 6 negara ini kan akan menilai kita, Betul. akan menilai kita gitu kan. Khawatirnya ketika kita membawakan cerita Kabayan, ada beberapa juri yang mungkin Tidak tahu. iya Tidak tahu kurang dan mengerti siapa kurang Kabayan. paham gitu, kurang paham dan kurang apa ya, Iya. kayak langsung menangkap Iya. bahwa oh itu tuh adalah cerita Kabayan. Kita kan Khawatirnya ya mengangkat tokoh Sunda, sedangkan di berbagai negara pun ada tokoh-tokohnya Iya. tersendiri, khawatirnya seperti itu kan. Iya. Makanya kita lebih ke umum, storytelling kita memperagakan gitu kan. Betul. Jadi ceritanya tuh ciri khas. Nah, termasuk yang karakter tadi, nyambung ke karakter tadi, ada juga Terenaren itu selalu mengemas dan membawakan sebuah cerita yang relate gitu. Bedanya di Asia ini tidak Menggunakan kata Kabayan, Kabayan. Sebenarnya umum. kalau dibawa di tingkat Indonesia juga itu sebenarnya cerita Kabayan. Iya. Cuman Sebenarnya. kalau di aksi Asia kita langsung aja memperagakannya tuh Rena dan Reni Reni dan Reni gitu. Seperti saat itu ada cerita yang silaturahmi Iya. ya. Silaturahmi kita langsung peragaan gitu. Ada orang yang silaturahmi, setelah silaturahmi ada berkah dari silaturahmi ini, dia jadi banyak rezekinya. Dia bawa kue yang banyak. Lain kali sering-sering silaturahminya gitu. Nah, bercandanya Iya, di sana betul. gitu kan. Betul, sebetulnya kalau dimasukin Kabayan juga bisa di Nyambung, situ. betul, betul. Kalau di momentumnya aksi Indonesia. Betul. Gitu. Kalau di Aksia ya berarti Iya. Rena Reni tersendiri ya. Iya. Tapi itu tidak menghilangkan juga keunikan kalau menurut Iya. saya. Alhamdulillah. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ini ada ceritanya gitu kan. Ya, itu kalau di on air. Kalau di oper karakteristik tersendiri. Yang pasti kalau dari karakteristik yang aksi, yang di aksi itu pasti dibawa ke masyarakat. Dibawa semua. Karena kan masyarakat pengen lihat oh ini yang di aksi gitu Iya. kan kayak aksinya. Iya, Jadi jangan sampai hilang ciri khas di Iya, aksinya betul. itu. Dan enaknya di masyarakat itu bisa improve gitu kan. Dikemas lebih bebas dan Iya, lebih meluas lagi. tidak terpatok dengan Durasi. Ya, betul, waktu. durasi. Tidak ada dewan juri juga. Tapi tetaplah kita harus Hati-hati ya. Karena ada alim ulama juga, kita harus hati-hati sekali. karena ada kita tuh setiap ceramah tuh pasti ada yang meliput. Nah, betul, Ada yang meliput. merekam. Nah, itu kan khawatir ada jejak digital. Jadi Betul. kita harus tetap hati-hati ya teman-teman dalam menyampaikan dakwah, harus dicek and recheck juga Betul. sumbernya, kemudian kata-katanya. Dalilnya, hadisnya semua. Jangan sampai yang kita sampaikan menyinggung sebuah Betul. pihak gitu, jangan. Tapi itu Teh Rena dan Teh Reni tersendiri apakah memperbolehkan gitu orang-orang beripot? Karena kan suka ada nih kiai ya. Tidak boleh ya. Jangan sampai saya tidak ridho kalau misalkan direkam dan sebagainya, apalagi diupload di itu. Kalau Ya. sejauh ini sih dari 2022 ya kita saat Kita sering nemu itu yang Iya. ngerekam dan kita santai aja ya gitu. saat kita mulai aktif ke masyarakat itu banyak banget nih. Betul. Bahkan pernah di satu acara tuh ada 20 kamera Kang. Ada 20 yang nge-record Oh gitu. Kalau kita ngasih tahu kan cuma bukan satu pihak aja Iya. ya, tapi semuanya takutnya Betul. ada yang tersinggung atau gimana gitu. Ya udahlah, gak Nggak apa-apa. apa-apa, kita alhamdulillah. Niatnya berdakwah aja kan. Ya, insya Allah dengan ya di record itu mudah-mudahan dakwah kita Jadi lebih, barokah. iya, jadi barokah lebih ini apa ya, lebih tersebar, lebih Iya, luas gitu lebih loh. luas lagi. Yang penting tidak merubah poin-poin dakwahnya gitu kan. Betul. Penting kita tampilkan yang terbaik, dakwahnya sampai kepada masyarakat. Iya. Oke. Nah, itu kan juga ada juga orang-orang yang berkomersial dari hal itu juga gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, kita apa ya, maksudnya mempersilahkan. Nggak pernah hitungan Iya, nggak kita pernah hitungan, siapa tahu itu memang sumber apa ya, rezekinya. Iya. gitu kan, rezekinya dia ada di sana, ya Betul. nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Biar berkah ya. Mantap sekali ya. Jadi itu yang menjadikan karakteristik Teh Rena Reni ya, menyampaikannya tentunya dari kembar ini itu juga salah satu karakteristik ya. Dan juga dalam poin-poin dakwahnya diselipkan juga sholawat, ya, terus syairan-syairan ya. Syairan-syairan yang dirubah juga banyak sekali. Sekali itu. Bahkan teman-teman waktu kita ke Indonesia ya anak-anak bersama anak-anak KPI juga ya sekelas kita merubah salah satu lagu Yel Yel ya. Iya. Itu kan Tidak boleh ya. di komen juga sama Gilang Dirga ya. Itu memang betul tidak boleh. Iya, jadi sebenarnya itu gini Kang Ipal. Yang kalau tidak boleh itu yang seperti yang tidak boleh adalah kita ada lagu yang ini Original. sudah original, Original sudah ada song. hak cipta, nah kita ubah. Betul. Itu yang tidak boleh. karena bisa jadi nanti pihak Indosiar yang dituntut Ya, digugat ya. yang digugat Oh, iya. terhadap lagu yang diubah Lisensinya, itu. Lisensinya, hak ciptanya.
Nah, yang dibolehkan itu yang seperti apa? Kita bikin nada sendiri. Oh. Nah, yang aman itu yang biasa Rena lakukan seperti nada-nada Sunda yang mungkin itu orang tuh apa ya, kayak asing lah, itu nggak umum gitu. Kemudian ada juga dari irama-irama sholawat. Iya. Kita tahu ada 7, ada Kawan, Bayati, yang kayak Nah, gitu itu kan. dari situ. Dari situ itu aman banget Iya. karena nggak ada hak cipta Betul. yang apa ya, yang megang irama itu Iya. gitu loh. Diumumkan lah kalau Ya, itu. bahkan Betul. ada yang dari Alfiah Ibnu Malik ya. Ibnu Malik itu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik, kita rubah. Kita rubah, ada nih Jangan yang biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh curiga dan prasangka. Tak ada kebaikan di dalamnya, hanya kehancuran yang menyertainya. Masya Allah. lebih aman itu gak ada hak Iya, cipta. Nggak ada. Betul, karena ya nadoman-nadoman siapa yang akan menghak cipta? Betul. Yang pengarangnya juga udah gak ada. Masuk lagu Sunda. Oh iya gitu ya. Iya, insya Allah aman, itu tidak akan terkena Iya. teguran. Tapi ya kemarin yel-yel gitu juga aman kayaknya ya. Aman, insya Karena Allah itu lagu Sunda juga itu kalau tidak salah. Aman. Lebih ke irama itu, irama. Oke. Nah, sekarang nih, siapa sosok motivator Teh Rena dan Teh Reni yang menjadikan Teh Rena Reni itu termotivasi dalam dakwah? Ada beberapa ya. Ada beberapa, yang pastinya dari guru Teh Rena Reni sendiri awalnya, Ustaz Ahmad Luqani. Kemudian yang biasa Teh Rena Reni beserta mamah ya, yang Iya. sering nonton itu Mamah Dede. Mama Dede. Itu Mamah Dede walaupun Masya Allah ya dengan usianya sekarang Masya Allah tetap sehat, terus berdakwah itu di televisi masuk banget gitu ya. Iya. Ada yang bertanya kemudian dijawab dengan dalil-dalil yang Masya Allah luar biasa tepat gitu oleh Mama Dede, dan penyampaiannya juga Masya Allah mudah difahami banget gitu. Itu dari Mama Dede. kalangan ibu-ibu ya. Kalangan Kalau ibu-ibu. kalangan anak mudanya itu Ustazah Oki Stiana Dewi. Oh, Ya, Ustazah Oki itu kan mulai berdakwah di usia kurang lebih 20 tahun ya. juga. 20 Oh, tahun sama juga. juga. Iya, sama juga, dan itu yang benar-benar apa ya, memotivasi Rena Reni, karena awalnya Rena Reni berpikir gini, ini masih muda, kita bisa nggak sih berdakwah gitu? Iya. Kita boleh nggak sih? Ternyata pas dilihat sosok Ustazah Oki, oh Masya Allah Ustazah Oki aja bisa, kita kenapa enggak Iya. gitu kan? Dan alhamdulillah dari situ beliau benar-benar menginspirasi kita, membuat kita lebih istiqomah, Ya, istiqomah dan dalam berdakwah. konsisten terus gitu. Alhamdulillah. Lalu ada nggak misalkan Teh Rena Reni nih fans kepada Mama Dede ya, Iya. termotivasi gitu, Ustazah Oki Stiana Dewi, dan juga meniru gaya mereka. Kalau untuk meniru sih kita lebih ke kayak memodifikasi lagi ya. Ya, ATM ya. Sama Ya, ditiru modifikasi. Jadi tidak langsung plak ketiplak Hmm. kayak gitu. Iya. enggak. Katakan Mama Dede ada ciri khasnya tersendiri, Iya. Ustazah Oki juga ada ciri khas tersendiri. Dan kita pun karena ciri khas tersendiri itu dari Ustazah Oki maupun Mama Dede, kita termotivasi untuk bikin ciri khasnya kita sendiri. Iya, betul. Kayak mungkin Rena Reni penyampaiannya agak tegas dan Ada lembutnya juga. Nah, bagaimana Teh Rena Reni mengupgrade skill dakwah hingga ya membuahkan prestasi-prestasi yang mengejutkan gitu? Ya, yang pertama pasti untuk mengupgrade skill dakwah itu adalah terus belajar Betul. gitu. Ada orang yang beranggapan kita udah sukses ya udah ngapain belajar gitu kan. Tapi justru kita itu harus terus belajar, karena sekalipun kita seorang pendakwah tetap yang namanya ngaji itu wajib perlu gitu kan. Nah, belajar ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Melalui apa? Kita kan ngaji alhamdulillah di pesantren ya, melalui kitab-kitab, ilmu tafsir dan sebagainya, supaya kita ini dalam menyampaikannya takut nanti kita apakah kita menyampaikannya itu hadis yang sahih Betul. atau yang dhaif. Tapi kan kalau ada guru, Iya. kita belajar ke guru itu kan diarahkan supaya kita itu menyampaikan sesuatu yang benar faktanya gitu. Kemudian Jadi Ya, itu yang pertama, kita belajar ilmu agama dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya supaya kita tuh bisa mengupgrade apa yang kita sampaikan. Iya. Karena kalau kita nggak belajar, mungkin kita yang disampaikan itu aja gitu, Iya. nggak ada perkembangan, kita Betul. nggak menambah wawasan baru, ilmu baru gitu. Beda halnya kalau kita belajar ilmu baru, wawasan baru, tentunya itu bisa lebih memberikan wawasan dan ilmu yang lebih luas ke masyarakat. ya, kemudian Teh Rena Reni juga sering ikut kajian. Ikut kajian. Misalkan kayak
tadi kan sosok yang menginspirasinya itu adalah Mama Dedeh dan Ustazah Oki. Teh Renara ini juga biar mengupgrade skill dakwah supaya Teh Renara ini nambah lagi pengetahuannya, yaitu ikut kajian. Iya. Ikut kajian beliau-beliau. Terus Teh Renara ini bukan hanya mengupgrade dari sisi isinya aja, tapi juga kemampuan dalam menyampaikannya. Betul. Salah satunya adalah public speaking. Makanya alhamdulillah relate banget ya masuk jurusan KPI gitu kan. Komunikasi penyiaran Islam ini luar biasa Nah. karena kita belajar public speaking di Betul, Sahabat Aksi. retorika dakwahnya ada, semuanya termasuk ini ya, radio, televisi semuanya ada kan. Semuanya ada, alhamdulillah. Di situ kita mengembangkan skill gitu dari ilmu agama, kemudian dari segi public speakingnya. Ya, kemudian kita agar mengupgrade skill juga harus memanfaatkan media yang kita punya, tadi udah dibahas ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah refleksi diri. Refleksi diri itu adalah kita introspeksi diri, apa sih yang kira-kiranya dari dakwah kita itu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya, supaya kita itu lebih baik lagi. Karena yang namanya dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu saja atau menyampaikan informasi saja, tapi bagaimana kita membawa perubahan positif Betul. ke masyarakat supaya jadi lebih baik lagi gitu. Betul, dan itu yang mendukungnya adalah pastinya jam terbang ya Kak Betul. Iva. Jadi dari tiap penampilan ke penampilan ataupun dari setiap kita jadwal safari dakwah ke tempat yang lainnya, itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita itu melakukan evaluasi gitu. Betul, evaluasi. Muhasabah, Iya. kita apa sih sebenarnya yang kurang dari kemarin Iya, jadi kan dari tempat ke tempat kita kan pasti berbeda ya, Iya, budaya masyarakatnya beda, suasananya beda, otomatis kita belajar kan dari Belajar. tempat. Oh ini masyarakatnya mayoritasnya Sunda, ada yang Sunda kasar, ada yang Jawa kasar. Berarti kita harus Sundanya itu yang macem-macem Iya. semua masuk gitu Jadi kan. dari pemilihan bahasanya, penyampaiannya, ada yang dalam satu daerah tuh baperan jadi harus Iya. lemah lembut, ada juga yang harus tegas, harus jadi kita harus benar-benar belajar dari situ ya. Kemudian ada juga yang jamaahnya itu dia lebih masuk kalau kita bawa humor gitu. Nah, Yang bercanda gitu kan. kasarnya itu harus disindir gitu. Sindir gitu. Di mana-mana itu. Iya, lebih masuk ya Iya, itu, karena Pak. mungkin budaya dangdutnya masih kental Iya, dan sebagainya, betul. makanya harus benar-benar di-push banget gitu. Iya, dan ada juga kita nggak sedikit menemukan masyarakat yang itu pengennya serius. Iya. Terus serius gitu kan, Nggak boleh nggak ada, bercanda. nggak boleh ada bercanda-bercandanya. Itu pernah itu. Pernah hanya dalil hadis yang disampaikan terus itu Dan ilmuannya itu aja. masuk kemarin. Iya, didengerin standby sampai 3 jam pun Tapi itu standby. biasanya di lembaga-lembaga atau di umum? Di Di umum juga Di ada, umum? dan daerahnya kan berbeda-beda. Oh, iya. Ada masyarakat Jawa itu yang pelosok juga ada, Sunda pelosok juga ada, dan itu beda-beda gitu budaya masyarakatnya. Nah, berarti kalau ke Jawa bahasa Indonesia. Betul, Indonesia. Dikit-dikit lah. Si Ciloro tuh Ke priwe kabar sehat. Oh. Oke. Oke. Dan yang paling inti gitu ya, kita tidak lepas ya dari komando guru gitu. Betul, betul. Jangan lepas dari yang namanya guru. Jadi ya kalau dalam istilah ilmu pesantren disorogan gitu. Betul. Kita harus. punya ilmu apa Iya. disorogan kepada guru kan. Betul. Ya, supaya yang disampaikan dakwah kita itu tidak lepas itu dari koridor Iya, guru. betul, Apalagi betul. guru kita kan guru yang bersanad Iya, betul, betul. ya, yang terus mata rantainya sambung. Iya. Gitu. Ya jangan sampai, ya banyak sekali kan sekarang pendakwah-pendakwah, ada yang pendakwah muda juga banyak sekali Iya. gitu yang hanya menyampaikan ilmu sesuai dengan akal pikirannya sendiri gitu, tidak memiliki guru ya, kiainya kiai Google ya, kitabnya kitab YouTube ya, dan sebagainya ya seperti itu. Dan tentunya harus dihindari juga Betul. ya, ketika teman-teman ingin melakukan giat dakwah tidak memiliki guru, maka jangan berani-berani. Betul. Ya cari amannya. Saya ingin menjadi pelaku dakwah, ya gitu, share dakwah betul. orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Insya Seperti itu ya. Nah, apakah ada hambatan tersendiri gitu, hambatan tantangan yang Teh Renara ini alami pada saat dakwah? Ya, baik di aksi maupun di masyarakat Betul. gitu ya. Pasti banyak ya. Banyak ya. Ini kita di masyarakat dulu deh. Masyarakat dulu ya. Kalau di masyarakat itu pasti hambatan atau tantangannya adalah ketika menghadapi masyarakat yang beragam ya. Iya. Karena Nah, kita cukup struggle juga untuk menghadapinya, apalagi pernah di sebuah kayak daerah ada itu anak muda itu banyak banget itu ya, para Laki-laki pemuda ya? dia tuh ngerecokin banget ngerecokin. terutama laki-laki ya. Karena kita Iya, perempuan. Waduh gelis, wah lu bener ya, gitu. Kita tuh kayak itu kan kalau kita nggak konsen itu Iya, buyar mengganggu kan. konsentrasi juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu cukup apa ya, Insya menjadi Allah. tantangan lah buat kita, tapi alhamdulillah dengan ya kita terus konsentrasi, Konsentrasi, ya. kita sedikit ada sindiran juga buat anak muda Iya. gitu kan, itu mereka masuk juga gitu alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah itu di masyarakat mungkin ya menghadapi masyarakat Audiens yang beragam. audiens beragam. Betul. Kemudian kalau panitia sih sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Alhamdulillah apa ya tidak ada kendala apapun gitu ya. Kalau dari Rena-Reninya ke masyarakat ya itu tadi untuk Lebih ke ini menyampaikan sih ya, audiens sih, lebih Iya. ke audiens. audiens saja sih kalau di masyarakat. Nah itu hambatan yang dihadapi. Nah kalau untuk Di aksi. di aksi Wah, luar biasa. itu luar biasa ujiannya kan, Betul. Iqbal. Dari Betul. top 24 sampai kemenangan Dari itu. top 24 sampai kemenangan kita benar-benar diuji nih Iya. teman-teman. Karena awal mulanya nih ya dari sebelum aksi pun kita tuh harus menyiapkan 20 materi. Oh, 20 Yang materi. dikuasai 20 di sini. materi. Ya, sudah Itu ini. 20 materi itu pasti semua tersampaikan. Belum tentu. Belum Bahkan tentu. nanti ketika di aksi itu kita bisa aja memulai dengan materi yang baru. Betul. Jadi 20 itu sebagai modal sebenarnya. Ya, karena- Tapi kan masyarakat lagi peserta itu kan banyak. Otomatis kalau yang dakwahnya sama, ya kita nggak bisa bawain Oh, itu. iya. Betul. Nah, kenapa sih harus banyak 20 materi? ya. Khawatirnya nanti ada tantangan. Iya. Betul. Nah, ketika ada tantangan, oh ini ada tema yang berkaitan Nah. dengan tema yang sudah kita siapkan. Oh, udah yang ini aja gitu loh. Iya. Nah, itu kan kita mempersiapkan banyak materi. 3 Sedangkan- bulan ya itu prepare-nya. Ya, kita kan kembar ya, kita kembar. Nah, di situ ada mungkin ya ini ujian dari Allah juga itu saat itu ayah sakit. Iya. Ayah Iya. sakit. Renalin itu betul-betul saat itu tidak terlalu fokus dalam menyiapkan materi ya. Iya. Jadi mempersiapkannya di 1 bulan sebelum. Betul. Jadi di saat yang lain mungkin 3 bulan 3 bulan. sebelumnya, 4 bulan sebelumnya kita dari 1 bulan aja Kang Iqbal. Karena ayah sakit, kita baru mempersiapkan dengan guru kami Ustadz Acu, Ustadz Dani, Ustadz Ahmad, kemudian Ustadz Komar juga. Nah, alhamdulillah dari situ kita persiapan, masuklah ke kompetisi. Iya. Ya ada kompetisi. Alhamdulillah kita dari top 24, 18, 12, 9 Nah. kita lancar. Mm-mm. Kita lancar. Nah, dari sini Kang Ipal dari top 9 saat Show. itu Video show tuh kita sempat video call dengan ayah ya. Iya. Karena kan ayah saat itu sebelum aksi sakit Betul. sempat sembuh itu ayah tuh sembuh. Dan kami tidak dikabari saat ayah itu masuk rumah sakit Oh. gitu. Ya, jadi ayah masuk rumah sakit ketika Rena Reni di top 24. Iya. Dari top 24 ayah masuk rumah sakit 5 hari 4 malam. Terus masuk ke top 18, 12 itu masih tidak dikabari juga. Tidak dikabari, jadi dikasih tahu ayah tuh sempat masuk rumah sakit loh, kadang kambuh kadang Sekarang enggak. masih sakit juga nggak Ya, dikabari. jadi check up ke rumah sakit bolak-balik kita nggak dikabari sama sekali. Itu amanah dari ayah Iya. sih, dari ayah. Nah, Rena 9 ini jangan show. dikasih tahu. 9 show kita video call, kita lihat Ayah tuh sehat. Di rumah. Bener di rumah. Itu kan di rumah. tim Rena Reni ke rumah Iya. gitu ya untuk video call sama Indosiar gitu kan. Zoom. Itu masih sehat. Dan ternyata Rena Reni nggak tahu bahwa di balik itu tuh ayah sedang menahan sakit Oh. sebenarnya. menahan sakit, Sebenarnya. menahan sesek juga. Ya, gitu. tapi kan karena nggak mau bikin Rena Reni kepikiran, akhirnya ayah kayak kelihatan sehat aja gitu Iya. kan. dan itu nggak Berarti banyak bicara. Terena Reni juga tidak tahu gitu belum bahwa tahu. pulang dari rumah sakit Nggak, pada saat Iya, itu. belum tahu. belum tahu. Yang Rena Reni tahu ayah sehat, ayah Oh, iya. sehat. Iya. Alhamdulillah kan dari keluarga ayah sehat. Betul. Ya kan di video call juga menjanjikan bahwa ayah tuh akan datang ke studio di final gitu Ya, kan. insya Allah Bapak akan datang ke final. Oke, dari situ di top 9 show. Besoknya kan itu 9 show tuh berdekatan ya Iya. harinya. Dan result 2 babak kan. Dua babak. Nah, di top 9 result itu Kita materinya ya struggle banget itu. mungkin karena firasat Iya, anak, feeling ya. feeling seorang anak mungkin ya, entah kenapa kita itu ingin memilih lagu, kan saat itu tantangannya lagu ya, Lagu. kematian. Iya. Saat itu lagu kematian. Ya, yang akan datang hari mulut dikunci yang Ya, itu. nah itu kita Feeling dakwah, ya. dakwah tentang dirimu adalah saksimu di akhirat. Itu sudah feeling. Kita kan tampil itu jam 3:30 ya. Ya, tampil urutan ketiga dari 3 peserta ya. Ya, tampil terakhir berarti Iya, ya kita tampil terakhir. tampil terakhir. Ya, selama prosesnya Kang Ipal itu kita materi nggak masuk-masuk, kita nggak kompak terus. Sebelum Kayak- tampil on air, Iya, itu sebelum kita on air. latihan dulu dari Betul. maghrib, sebelumnya dari maghrib sampai tengah malam itu kita gak masuk-masuk, kok gak kompak itu sampai debat-debat kan kok gak kompak mulu kita dari tadi ya gitu Iya. kan, gak masuk-masuk gitu. Oh ini udah kita konsentrasi. Oke, tengah malam tiba, di situ kita udah ada feeling gak enak sebenarnya kayak Iya. ini Dan feelingnya itu nggak tahu kenapa kita HP itu kan biasanya dibawa, Iya. tapi tiba-tiba yang Reni low, yang Rena nggak buka WhatsApp sama sekali. Kebayang kalau aku buka WhatsApp ada kabar itu kita udah Iya, buyar iya, aja betul. gitu kan. ternyata dari situ Reni tampil setengah 4, jam 4-nya baru dikabari bahwa ayah itu dari jam 12 malam sudah meninggal. Iya, udah nggak Setelah ada. tampil. Iya, setelah tampil Makanya ya Allah, kenapa gitu ketika Reni tampil sedang berjuang. Iya, sedang berjuang. Ada keanehan juga Dewan Ada Juri ya? Nah, komentator ya, iya, komentator jadi tuh saat mengomentari, jadi gini Kang Ipal, pas kita tampil, pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ host turun, komentator di depan ada monitor kan Iya, itu kecil, betul. itu baru dikasih tahu jam 3:30 itu ayahnya Rena Reni meninggal kayak itu. Rena Reni kan
terus tampil 5 menit itu masih belum tahu posisinya. Dan kita tuh bingung kenapa nggak pada senyum gitu kan. Nah, tegang. Kalau kita nggak ada senyum Ada drama kan lagi peragaan drama yang makan ambil gorengan 5 bayarnya 3. Iya. gitu. Dalam hati, kok nggak senyum dong gitu, ketawa dong gitu. Lucu Iya, gitu iya. kan. Sampai akhirnya kita alhamdulillahnya itu masya Allah Ya kan, pada semuanya ya, lancar. ya standing ovation juga Iya, kan. betul. Terus dari situ pas mulai komentar gitu kan dari dewan komentator itu Mamang Dede tuh nangis, semuanya juga nangis. Kita kenapa ya gitu kan, kita senyum Mungkin- juga. mungkin memang membahas kematian Iya. ya, Iya kematian. sih, betul. Tapi ini beda feelnya gitu. Iya, Ini Rena ada itu hal apa? bahkan ketika disinggung Ustaz Supi alhamdulillah sudah pernah membawa orang tua umroh, kemudian merenov rumah, motor dan sebagainya, udah disinggung lagi padahal udah pernah dibahas. Kenapa ya nyinggung ke orang tua? Bahkan host pun kayak seperti nggak senyum ya. Iya. Biasanya kan kalau ada standing ovation tuh host tuh gini, Irfan ataupun Rara yang wah Rara ini standing ovation pertama Iya. gitu. Itu kan pertama Iya. ya. Iya, betul. Di aksi-aksi Ya, itu. saat itu kita mau senyum juga ragu, yang lain pada baut gitu kan. Kita kebawa nangis karena Iya. ngebahas Iya, ini nah, kematian. saat itu tadinya gimmicknya itu Rena Ren itu mau live kaligrafi Kaligrafi. saat 9 result itu, ternyata tiba-tiba di monitor udah Stay stay thanks to peserta, jadi udah langsung break iklan. Dari situ Rena Ren dibawa ke ruang VVIP khusus dewan komentator dan host. Rena Ren ini belum kepikiran orang tuh, dikiranya Ren mau makan enak sahur bareng gitu. Oh gitu. Ren, ada Ustadz Solmed, kayaknya kita mau sahur bareng nih. Iya, lihat kan parasmanan, Iya, wah itu betul. menunya enak-enak gitu kan. Gitu kan, wah Ren, kita lumayan ya belum sahur gitu kan. Pas datang semuanya lengkap, host, dewan komentator, kok pada gak senyum, otomatis kita jadi bad mood kan. Iya. Kenapa ya? Ada produser Ustadz ngasih Solmed tahu. dulu awalnya, Iya. Rena Reni good job ya, Iya, alhamdulillah lancar. lancar. Iya Ustadz, alhamdulillah. Masih senyum di situ. senyum Rena Reni. Datanglah Kak Putri produser gitu kan, ngasih tahu Rena Reni harus kuat ya, harus ikhlas. Masih belum kepikiran Bapak harus Iya, ikhlas kuat ya. ikhlas tuh apa gitu? Oh iya, mungkin tadi ngebahas tentang kematian. Iya. Ya, Iya, harus kuat nah. gitu kan. Terus Rena Reni pulang dulu ya. Perasaan gak wassalam Ya, nggak pulang. Rena Tadi Reni kan lancar. pulang ke Bandung ya. Iya. Nah, sempet mikir ke Bapak tuh karena mungkin Bapak dirawat atau Iya. gimana pengen Sakit, dijenguk sama Rena Reni. Tiba-tiba nyinggung, "Bapak, hah? Bapak sehat kan?" gitu kan. Bapak kemarin kan masih Masih video call Iya. gitu kan. Terus kata Kak Putri, "Bapak udah nggak ada." Wah, itu Panik ya di situ tentu. wah langsung pikiran nggak apa ya, nggak udah buyar kayak pengen langsung pulang aja gitu. Udah pulang-pulang Bapak. sempet kayak nggak terima, kayak bohong kan kemarin kan ini sehat, Bapak sehat kan ya. Jadi masih nggak terima gitu ya, masih kayak ini masih shock lah gitu. Shock banget lah Rena Reni, shock banget. Nah di situ nggak kepikiran ganti wardrobe-nya masih baju Indosiar gitu ya, langsung ke Bandung itu dijemput sama tim Indosiar gitu ya. Selama di perjalanan ya kita nangis. Iya, Kita masih sedih banget gitu. sedih lah. Kak. Kemarin tuh kayak sehat-sehat Iya. aja gitu, tapi tiba-tiba ini. Nah dari situ udah ya singkat cerita ya, kamu pas yang sedih-sedih. Ya Allah. Oh iya, sedih lagi di Oke. saya Ya. gitu kan. Nah dari situ kan kita persiapan ke top 6. Betul. Tadinya kita itu tuh kloter 1. Bayangin tukang IPA kalau kloter 1 besoknya teh Iya, harus harus udah tampil tampil. lagi. Kita masih di Bandung. Langsung gitu, Alhamdulillah ketika alhamdulillah. pengacakan kita dapat kloter 2. Kloter Kloter ada dua. jeda istirahat. Kita sehari di Bandung itu kan tahlil hari Iya, pertama ayah gitu kan. Nah dari situ kita langsung ditawarin sebenarnya sama produser, dikasih pilihan kuat mau nggak? tetap lanjut atau mau mengundurkan diri, kayak masih kuat nggak. Dipikir-pikir, Bapak kan nggak akan balik lagi. Ini kan amanah Bapak juga, pengen kita tuh berjuang terus Iya. di Ya, aksi. bahkan ketika pas udah Bapak yang top 9 show itu video call, itu kita sempet video call lagi lewat Iya. WhatsApp gitu kan. Bapak tuh bilang gini, berjuang ya, insya Allah sukses. Iya. Kita kayak kok disuruh berjuang gitu kan, Bapak mau nemani ke final. Iya, Ternyata betul. itu udah punya Ya firasat. udah, cenah jangan dipikirin Bapak mah gitu. Jadi Sempat udah ada ada kode-kode. obrolan juga. Iya udah ada kode, bahkan ketika video call Bapak tuh sukanya baju koko yang coklat atau yang biru, tapi tiba-tiba pengen minta warna putih. Putih. Iya itu udah pertanda banget kan. Nah dari situ sehari istirahat di Bandung, kemudian besoknya ke asrama lagi dengan mata yang sembab. Sembam pasti. Latihannya pun kita kadang nggak konsen, tapi diwajar oleh mentor karena kan kondisi mentalnya tuh masih belum stabil Itu ya. tantangan dan hambatan dalam berdakwah di aksi itu Ya, ketika mengatur mental. Tapi alhamdulillah ketika top 6 itu standing ovationnya alhamdulillah. Walaupun matanya masih sembab itu tetap Itu terlihat juga. Iya, terlihat. di kamera juga pas kita lihat video ulangnya, loh kok pada tengah gitu itu kan. top 6 show. Nah pas top 6 result, aduh takut gak maksimal, ternyata di support katanya. Iya. Kata produsernya, tenang, ada anak-anak KPI datang. Wah, itu langsung semangat banget kita. Harus tampil terbaik. Karena kan kita tentang Apa? berita Tentang hoax ayah ya, hoax. yang ini tentang judi. Nah, ini kita semangat banget gitu kan, wah ada teman-teman KPI ini nih harus
harus maksimal. Iya. Apalagi dikabarinya anak-anak KPI lebih dari sekali katanya. Iya. Wah, 3 udah makin kali. menggebu-gebu gitu kan. Itu momentum pas waktu pembahasan slot. Oh, anak muda kan ya. Aduh. Mana orangnya mana? Astagfirullahaladzim. Pantesan waktu Teh Rena Reni judi bukan solusi. Itu anak KPI pada hei itu judi gitu. Dia paling merenungi. Oh, gitu. Ya, ternyata banyak dampak negatif. Iya. Oh mungkin Bisa pas gitu ya. bisa pas. Kira-kira wah ini anak KPI datang nih. Iya. Wah, saya pikir Terena untuk menyiapkan untuk spesial. Tidak, itu memang tantangannya. Oh, iya. Tantangannya. Oke. Nah, pada saat Terena Reni berkompetensi di ajang Aksi Asia tentunya ada mentor ya. Betul, ada. Mm-mm. Ada 2 mentor. Ada kalau jadi Rena Reni itu kan ada mentor, itu sekaligus guru juga di Iya. asrama itu ada 2, Ustadz Romli dan Ustadz Isa. Nah kalau untuk Rena Reni pribadi itu ada Ustadz Dani Ramdhani, Betul. kemudian ada Ustadz Acung, kemudian ada Ustadz Ahmad dan ada Ustadz Komar. Itu kan gitu. pesantrennya ada yang dari Subang, ada Iya. Batu Jajar gitu. Betul. Cuman yang lebih ini mungkin Ustadz Dani ya dan Iya. Ustadz Acu ya. Ya kalau di aksi sendiri itu ada yang dari segi materi itu ada Ustadz Romli, ya takutnya ada revisi hadis dan dalil. Betul. Kalau untuk entertainmentnya itu Ustadz Isa. Ustadz Isa. Ya. Penyampaiannya, Betul. gesturnya dan sebagainya. Nah, tugas daripada mentor itu apakah hanya sebatas materi yang sudah dibuat Terena Reni dikoreksi dan sebagainya atau memberikan juga materi? Iya, itu termasuk salah satu kalau misalkan seandainya materi Rena Reni kurang gitu, maksudnya kurang lengkap gitu. Alangkah lebih baiknya Rena Reni tambahkan tentang pembahasan ini. Tapi tetap yang mengisi materi pembahasan itu Rena Reni juga harus bikin. Oh. Dari peserta Jadi gitu. jangan kita tuh pas konsul ke mentor kita nol persiapannya, itu Kosong mentor banget. paling nggak suka, bahkan kita bisa dimarahin ya kalau misalkan Iya. kamu sudah bawa persiapan apa, Iya. nggak ada Ustadz, wah udah itu Habis. silakan bikin dulu, jadi nggak Karena, boleh ini. kita kan saat itu apalagi pas mau ke grand final itu kita satu-satunya dari Indonesia Iya. kan, kita jangan sampai kosong banget. Iya, Karena harus tugas udah mentor- ada bekal, tugas makanya mentor mengarahkan. ya betul, makanya alhamdulillah kan kami punya guru juga gitu kan, jadi bisa mengarahkan isi-isi materinya gitu. Betul. Berarti selama kompetensi tinggal di asrama ya, Teh? Betul, selama sebulan. Satu berarti Pak 40 waktu hari. pertama itu jumlah peserta berapa? 24. 24 makin berkurang ya. Betul. Iya, mungkin sepi. Sebenarnya itu 25 sih, 25 kan Rena Reni dihitung 2. itu pada saat makin sepi ya, pada saat final tentunya hanya beberapa orang. Betul. Itu keadaan sepi di Sepi banget ya. Udah jadi tanya ya. Kang Ival Masya Allah luar biasa. Ini peserta aksi Asia ini kekeluargaannya tuh erat banget Iya. ini. Iya. Yang awalnya tuh yang benar-benar menyatukan kita semua tuh ada Ustadz Teguh. Ustadz Cimenyan. dari Cimenyan itu kan dari Indonesia ya, peserta Iya. dari Indonesia. Itu benar-benar dia tuh yang benar menyatukan kita semua. Gacornya ya. Walaupun kita beda-beda bahasa, tapi kita dalam satu pintu bahasa adalah bahasa Melayu. Iya. Otomatis kita bahasa kayak macam mana pula gitu Iya, kan. iya, Kita Kak. sedikit belajar lah. Iya, Kak. gitu. Mana ada? Mana ada ya Rena Reni lagi cantik katanya, cantik sekali gitu ya. Oh, jadi yang paling randomnya itu tuh. Iya, paling random itu Melayu. Ustadz Teguh. Jadi yang membawa Menyatukannya ya, ya. seperti ada satu orang yang sholawatan Ustadz Teguh gitu kan. Terus yang tatalunya lihat yang main dan bukannya Ustadz Ilyas misalnya. Semuanya sholawatan bareng-bareng, ada yang pakai gerakan, oh itu keluarganya erat banget itu. Bahkan ketika nih kita latihan, ada salah satu peserta Yang Yang dia jam tuh terbangnya tuh kurang. kurang. Dia Jadi baru ngadeg-deg pertama. wae, ngadeg-deg wae gitu ya kan. gini wae tah. Ngedeg-deg. Tapi Tremornya bener. si tangannya dimasukkan ke saku, kaki nanu ngadeg. dari Tapi situ kita nggak ngetawain sama sekali Iya. enggak. Kita tuh kayak salutnya itu Masya adalah Allah. semua pesertanya support, ditepuk tangan. So kayak bisa ya Kamu bisa. gitu kan. Dikasih Bahkan, masukan. Masya Allah itu beda banget ya. Iya. Kayak ternyata walaupun dari beda-beda negara, mereka tuh kekeluargaannya Masya Allah gitu. Luar biasa. Luar biasa. Makanya setiap eliminasi siapa yang wassalam masuk makin sepi gitu. Iya. Wah, Sepi dia dan sedih dia banget gitu. wassalam. Iya, iya. Ya, Kayak wah, pada saat kepulangan gitu ada seremoni lah gitu. Iya, Atau tidak? Ada, Oh, ada. ada. Jadi kata-kata yang harus disampaikan itu apa gitu Betul. untuk teman-teman. ya misalnya nih kan kita tuh selalu ada evaluasi pukul 11 pagi Iya. ya. Betul. Kan kita tampil nih semalam tuh on air. Nah pagi-pagi kita waktunya tidur. Jadi kita tidur itu bukan malam atau sahur, tapi kita
saat Pagi. pagi-pagi dari Ya, jam jam 6 6 sampai jam 11. Jam 11 evaluasi, semua peserta kumpul. termasuk yang wasalam Oh, yang keluar itu. Nah, ada ditanya dulu biasanya rutinitas itu sama mentor, apa Iya. kendala dan koreksi kamu semalam. Iya, semua peserta yang tampil semalam, misalkan 4 peserta itu satu-satu ditanya apa sih supaya semuanya juga belajar. Oh, Belajar gini. koreksinya di sini di dalil, koreksinya di tajwid, koreksinya di isi materi gitu Dari kan. penyampaiannya. Nah, terus itu Penyampaiannya. yang wassalam juga silahkan ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya. Nah, di situ biasanya paling sedih banget. nangis ya. Seremoninya semuanya. di situ ya? Betul. Iya. Terus foto bareng, abadikan konten juga semuanya kan konten. Itu berarti diantarkan itu. Apanya? Diantarkan yang pulang itu. Ya pasti ya. Iya, diantarkan oleh pendamping. Pendamping kan tiap negara ada pendampingnya. Pendampingnya masing-masing, paling diantarkan sampai bandara. Nah, gitu. Kemudian ya pulangnya masing-masing sendiri-sendiri. Iya. Dan untuk kita dari rumah itu tidak perlu membawa kostum dan sebagainya. Oh, tidak. Bawa baju kan Iya. untuk latihan. Kostum tampil maksudnya. Kostum tampil ya. Oh, kostum tampil. Kalau kostum tampil itu Kalaupun alhamdulillah. boleh sebenarnya kalau ada yang sekiranya bagus nanti tergantung Indosiar di ACC atau enggaknya. Tapi sebenarnya kalau kostum tuh udah disediakan sama Indosiar, sebenarnya kita nggak perlu mikirin lagi Iya. baju untuk tampil. banyak sponsor yang masuk sih Betul, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah. untuk Indosiar yang mensupport penampilan Ya, tiap peserta. peserta ini pengen dipakai sama sponsor ini, sponsor ini pengen si ini yang pakai. Iya, jadi kita cukup bawa baju-baju buat sehari-hari latihan aja sih Iya, gitu, baju tampil alhamdulillah. gak dibawa gitu. Alhamdulillah. Oke ya, banyak sekali nih cerita. Iya. Kalau dipaparkan ini gak cukup 1 hari ya. Per top-topnya itu tuh ada cerita Ada masing-masing. part-partnya itu rame Iya. Akang operator ini udah berapa jam? Oh, 1 Masya jam lebih 1 Allah. menit. Bisa jadi Masya berpart-part Allah. lah Ya, ini bisa jadi berpart-part. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Teh Rena dan Teh Reni. Kita sudah membahas ya sesuai tema yang tadi kembar inspiratif, yaitu tentang kiprah dakwah anak muda yang mengejutkan. Ya, ini tentunya baru-baru nih, masih bulan Syawal kan. Kompetensi itu bulan Ramadan, akhir Ramadan ya. Lalu Iya. Teh Rena Reni pulang ke rumah dari Indosiar Iya. berapa hari sebelum Lebaran tuh? Hamin satu Oh, banget. amin 1. Iya. Malam takbiran berarti ya? Iya, malamnya takbiran. malamnya takbiran gitu kan. Malam takbiran ya, dan meraih juara pertama ya. Alhamdulillah. Ini sangat mengejutkan sekali negara Indonesia tentunya, membawa nama baik negara Indonesia, membawa nama baik kampus, membawa nama baik keluarga, bahkan diri sendiri juga, pesantren, semuanya terbawa oleh Teh Rena Reni. Nah, mungkin terakhir mungkin ini ada kata-kata lah motivasi untuk Teh Rena Reni. Pertama, dari mulai anak muda itu jangan hanya sebatas rebahan, tapi harus bisa berdakwah Betul, salah ya satunya itu ya. dengan versinya sendiri gitu. Dan juga mungkin nanti terakhir Teh Rena dan Teh Reni memberikan motivasi kepada teman-teman calon-calon pendakwah yang akan kompetensi di aksi juga, maupun itu aksi Indonesia ataupun aksi Dan Asia. itu baru Rena ya. Ya, Reni. Reni dulu ya. Iya. Tapi kalau Iya, udah silakan. diwakili, Iya, iya. tapi kamu kan Rena juga nih untuk tadi calon Oh, para pendakwah, calon pendakwah dan sebagainya ya. Kalau Reni mah ini mah untuk anak muda. Iya. Untuk anak muda ya, untuk di luaran sana terkadang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita hanya bisa berencana, tapi di sisi lain kita lupa bahwa Allah lah sang pemilik rencana. Rencana kita mungkin baik, tapi rencana Allah jauh lebih baik. Tips dari Teh Rena Reni, terapkanlah kalau disingkat I4B Kang Ipal. I4B. Ikhtiar, berdoa, bertawakal, bersyukur, dan bersabar. Jadi untuk anak-anak muda, perbanyak progres, jangan banyak protes. Terakhir, Teh Rena Reni selalu menerapkan setiap berangkat ngaji, kuliah, atau apapun itu, teman-teman yang kerja atau sekolah dan sebagainya, Teh Rena Reni selalu menerapkan seperti ini. Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan beristiqomah untuk memperbaiki kehidupan. Betul. Mungkin sedikit tambahannya adalah untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, kita ini bukan apa-apa kalau kita ini tidak didoakan, disupport oleh orang tua kita. Makanya jangan lepas untuk meminta doa kepada Betul. orang tua kita. Yang sudah maksudnya yang sudah tiada pun kita tetap mendoakan, masih ada guru kita, masih ada keluarga kita yang lain gitu, karena doa ini penting banget ya. Ya, jadi bukan kami yang hebat, tapi justru karena doa dan dukungan dari orang-orang tersayang yang kuat. Masya Allah. Oke, itu kan umum ya, Semangat. itu umum. Nah, semangat ya. Lalu ini tips and trick ya kepada teman-teman calon-calon yang akan Pendakwah. Nah, tadi ya, Teh Rena Reni itu tidak pernah lepas dari yang namanya guru nih. Iya. Jadi jangan pernah berhenti belajar.
jangan merasa kita itu ilmunya sudah banyak, kita sudah bisa berdakwah, lantas kita sudah tidak mau belajar lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita terus tingkatkan ilmu pengetahuan dan Betul. wawasan kita, jangan lepas daripada guru. Kemudian untuk para pendakwah, gunakanlah media gadget kita ya, sosial media sebaik-baiknya. Iya. Kemudian lakukan kolaborasi, Betul. entah itu dengan tokoh-tokoh atau public figure ataupun Iya. pendakwah yang Iya. kita kenal, ataupun dengan komunitas atau organisasi dakwah. Ya, dan tadi juga udah dibahas mengupgrade skill dakwah, Iya. Kang Iqbal Betul. tadi udah dibahas ya. Iya. Boleh ditonton lagi. Iya, nanti di-upgrade gitu, karena Betul. kemudian kita jangan hanya kita kemampuan Di situ-situ aja. Iya, di situ-situ aja. Karena kita sebagai pendakwah itu harus meningkatkan yang namanya kualitas seorang pendakwah. betul, itu tips and triknya. Ya, supaya bisa lolos gitu ya masuk ke Ya, sana. dan jangan sampai kita gara-gara satu masalah, misal ketika kita mulai berdakwah ada tantangan rintangan, justru kita sunana teh pundung gitunya. Alim daya dakwah abi mah cenah da soalna kieu jangan ya, kita harus terus dakwah itu jangan pernah berhenti. Betul. Oke, bahkan dari dakwah bisa jadi pemain sinetron juga. Ini Itu panjang bonusnya, lagi itu pembahasan bonusnya, bonusnya. itu bonus. Oh, itu beda pembahasan lagi ya. Beda pembahasan lagi. Sinetron Pintu Berkah. Iya, Oh, Kang Ipal yang nyari pemain. oh, emang diarajakan itu kami pakai. Ya tuh. Saya mah nanti jadi pemain sinetron Pintu WC. Tukang nungguan WC. Kirain teh sinetron azab jadi Pak Ustadznya gitu. Oh iya. Figurannya Darman ya. Figurannya Darman jadi mayat terbang ke ke got. Kayaknya main. Dan sebagainya. Oke baik, terima kasih Teh Rena dan Teh Reni sudah membersamai dan juga sudah memberikan ya materi yang sangat luar biasa sekali untuk teman-teman sahabat aksi semuanya dimanapun berada. Jadi perlu diketahui juga oleh Teh Rena, Teh Reni, jadi sekolah ini merupakan sekolah jenjang kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C itu. Jadi yang memerlukan ijazah gitu, yang dulunya putus sekolah ingin lanjut, nah di sini solusinya gitu di sekolah aksi itu. Bahkan sekolah aksi ini siswanya itu se-Indonesia bahkan luar negeri. Dia dari kapan berdirinya? Ini sekarang tuh udah 1 dekade. Oh, satu deh. Berarti dari 2014. Insya Allah udah lama ya. Udah lama. Satu Indonesia kita alumninya itu kurang lebih udah ada 3.000 Teh. Oh, Masya Allah. Ya, di luar negeri juga ada, di kebanyakan itu justru di luar kota. Oh, luar Ya, kota. luar provinsi, Di luar Bandung kota. cuma di sini aja. Di Bandung kalau PKBM Iya. banyak banyak. ya. Cuman aksi ini ya lebih ratingnya itu lebih tinggi ya daripada Oh, PKBM iya, iya, yang iya, lain. iya. Ya, Masya Allah sekali. Nah, juga ada slogan Teh Renate dan Teh Renia Sekolah Aksi. Jadi seperti biasa setiap narasumber nanti akan memberikan slogan Sekolah Aksi, Oke. yaitu Sekolah Aksi memberi ilmu menggali potensi. Nah, Sekolah Aksi Memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Kami Rena Reni. Nah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Aksi.